Oke, selamat datang di wet lab yang kami miliki. Di wet lab ini, kami biasanya sehari-hari melakukan eksperimen, rancang sintesis, hingga merangkai baterai yang telah memiliki inovasi untuk masa yang akan datang. Namun, keamanan adalah salah satu prioritas yang kami utamakan. Oleh karena itu, sebelum masuk, kita wajib menggunakan jas lab dan juga sarung tangan yang telah disediakan. Perkenalkan, nama saya adalah Yolanda dan saya berasal dari S1 Teknik Material ITB. Di sini, di bagian depan wet lab, saya akan memperkenalkan beberapa jenis alat yang biasa kami gunakan. Yang pertama, di sini ada mesin casting yang biasa kami gunakan untuk membuat lapisan tipis elektroda dengan bantuan Dr. Bleed. Lalu di sebelahnya ada crimping machine yang kami gunakan untuk mensegel cap positif dan juga cap negatif dari baterai coin cell. Nah, untuk fabrikasi baterai sendiri memiliki konfigurasi seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, di sini ada coin cell punching machine yang kami gunakan untuk memotong thin film dengan bentuk lingkaran. Dan kami memiliki beberapa jenis dice dengan berbagai ukuran. Yang pertama ada 14 mm, lalu yang ini ada 16 mm, dan juga 12 mm. Di sebelah sini ada gantungan beserta pemotong foil, dan di bagian bawah kami memiliki vacuum sealer. Selanjutnya kami memiliki planetary mixer yang biasa digunakan untuk proses mixing. Dan di sini ada dua fitur, yaitu mixer dan juga degas dengan kecepatan dan waktu mixing yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Di sebelahnya, kami memiliki ultracentrifuge yang digunakan untuk mengendapkan partikel yang awalnya terdispersi di dalam larutan. Dan untuk ultracentrifuge ini memiliki kecepatan maksimum hingga 13.000 rpm. Sedangkan pada bagian bawah, kami memiliki vibrational ball mill yang digunakan untuk mixing sekaligus juga memperhalus ukuran partikel. Halo, saya Anardia, mahasiswa S1 Teknik Material ITB. Di sini, kita sedang berada di bagian tengah dari wet lab. Di sebelah kanan saya, ini adalah timbangan analitik digital yang biasa kami gunakan untuk menimbang sampel atau bahan kimia yang bisa menimbang hingga ketelitian 0,01 mg. Selanjutnya, di sebelah sini adalah lemari bahan kimia. Di sini, tempat kami menyimpan segala bahan kimia yang kami gunakan dalam eksperimen. Selanjutnya, di sebelahnya, ini adalah planetary ball mill. Planetary alat ini bisa digunakan hingga 4 jar dan dapat berputar dengan kecepatan maksimum 200 rpm dalam kondisi vakum jika diperlukan. Kemudian, di sebelahnya, ini adalah oven pengering dengan brand Mammoth. Oven ini kami gunakan untuk mengeringkan peralatan-peralatan eksperimen setelah selesai kami gunakan. Di sebelahnya, ini adalah mixing machine, dan yang ini adalah sealing machine. Kemudian di atas ini adalah vacuum oven pertama kami dengan merek Mascot, yang bisa digunakan dalam kondisi vakum dengan maksimum temperatur 200 derajat Celcius. Untuk mencapai kondisi vakum, digunakan vacuum pump yang berada di atas. Kemudian di sebelah sini, ini adalah vacuum oven kedua kami dengan merek Eyela dengan ukuran yang lebih kecil dan biasanya digunakan untuk mengeringkan elektroda dalam kondisi vakum dengan vacuum pump berada di sebelah sana. Selanjutnya yang terakhir, ini adalah centrifuge kami yang bisa digunakan untuk menampung hingga 12 sampel dan dengan kecepatan maksimum 4000 rpm. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hilmin Hidayat, saya mahasiswa S2 di Teknik Material ITB. Sekarang kita berada di bagian tengah wet lab. Di depan saya ini ada sebuah alat, yaitu potentiostat galvanostat dari Metrom. Alat ini biasa digunakan untuk melakukan pengujian elektrokimia baterai seperti electrochemical impedance spectroscopy, cyclic voltammetry, dan juga linear sweep voltammetry. Selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan RDE atau rotating disk electrode. Di sini ada motornya dan juga ada controllernya. Nah, alat ini digunakan untuk melakukan pengujian reaksi redox pada elektrokatalis.
Selanjutnya, ini adalah salah satu alat yang paling krusial di lab baterai ini, yaitu glove box. Alat glove box ini digunakan karena beberapa material-material yang digunakan dalam penelitian baterai lithium itu sensitif terhadap air dan juga oksigen. Dengan menggunakan glove box ini, di dalamnya terdapat gas argon dan juga dibantu dengan purifier dapat menekan kadar oksigen dan air berada di bawah nilai 1 ppm. Di dalam glove box ini terdapat beberapa material seperti elektrolit, ada juga logam litium yang digunakan dalam penelitian baterai. Nah, untuk alat-alatnya sendiri ada timbangan, ada magnetic stirrer, dan juga ada coin cell crimper yang kita gunakan untuk merakit baterai. Nah, hal-hal yang dilakukan di dalam glove box ini antara lain adalah mencampur elektrolit, merakit baterai, dan juga membongkar baterai untuk melihat kondisi baterai setelah pengujian. Halo, saya Lukas, mahasiswa S1 Teknik Material ITB. Nah, di sini sekarang kita sedang berada di wet lab bagian belakang. Di bagian belakang ini ada beberapa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan lab sehari-hari. Nah, salah satunya adalah mesin electrospinning ini. Jadi di mesin electrospinning ini, itu digunakan apabila kita ingin membuat suatu membran atau elektroda dengan porositas yang tinggi. Selain itu, mesin electrospinning ini juga bisa digunakan untuk mengukur ketebalan dari membran sesuai yang kita inginkan. Nah, setelah itu, di sini ada juga fume hood. Fume hood ini digunakan untuk membantu dalam proses sintesis apabila kita perlu, seperti mixing, dan ada juga alat-alat seperti magnetic stirrer yang digunakan untuk membantu kita dalam proses sintesis. Nah, dan yang terakhir, di sini ada juga rak untuk pembuangan limbah dan juga wastafel yang digunakan apabila kita selesai proses sintesis dan ingin memberes-beres. Halo, perkenalkan saya Fatia, mahasiswa S1 Teknik Material ITB. Selain di wet lab, kami juga ada beberapa alat yang ada di area lab logam, yaitu ada tube furnace, yang ini tube furnace yang pertama, dan ini tube furnace yang kedua. Biasanya tube furnace ini digunakan untuk proses karbonisasi atau proses sintesis lainnya. Lalu kami juga punya alat yang ketiga, yaitu blast drying oven, yang biasanya digunakan untuk proses hidroterbal ataupun proses pengeringan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Faik Haidar Hamid. Saya adalah mahasiswa S2 dari Teknik Material ITB. Selamat datang di Dry Lab dan Student Room dari Materials Electrochemistry Laboratory. Ruangan ini biasa kita gunakan untuk menguji baterai-baterai yang sudah kita rangkai dan juga sebagai ruang diskusi mahasiswa-mahasiswa plus ruangan untuk beristirahat. Elektroda dan material aktif baterai yang telah disintesis kita uji dengan alat yang ada di Dry Lab ini. Di sini kita memiliki beberapa alat pengujian. Pertama, kita memiliki baterai tester. Ini digunakan untuk mengetahui stabilitas dan juga kemampuan arus dari baterai yang telah kita rangkai. Kemudian, untuk mengetahui performa elektrokimianya, kadang kita perlu menguji di temperatur yang lebih tinggi, sehingga kita menghubungkan baterai tester dengan temperatur chamber di sini untuk menguji di temperatur lebih tinggi dari temperatur ruangan. Kemudian, kita di sini memiliki potentiostat, galvanostat, ada 2 buah di sini. Itu kita gunakan untuk mengetahui bagaimana reaksi kimia yang terjadi di dalam baterai ketika dilakukan pengisian dan pengosongan. Perangkat-perangkat pengujian tadi kita kontrol menggunakan 2 buah komputer ini. Komputer ini tidak pernah mati, yaitu selalu merekam data yang didapat dari alat pengujian tadi. Dan komputer ini juga digunakan untuk melakukan fitting dari data-data yang diperoleh dari alat-alat pengujian baterai. Terima kasih sudah mengikuti tour lab kami di Material Electrochemistry Laboratory. Bagi Anda yang ingin mengikuti terkait perkembangan penelitian kami, dapat mengunjungi website kami. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui terkait aktivitas kami, dapat mengunjungi sosial media kami. Sampai jumpa di masa depan penuh inovasi.